Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, ini materi bahasa Indonesia masuk pada teks eksposisi, pada materi ciri teks eksposisi dan struktur teks eksposisi. Mari kita bahas satu persatu sayangnya. Oke, yang pertama ini ciri teks eksposisi. Yang pertama ada fakta. Jadi fakta itu keadaan atau peristiwa yang merupakan kenyataan. Jadi ini kenyataan yang bisa dibuktikan dan ini merupakan salah satu ciri teks eksposisi. Untuk mengenali teks eksposisi ada faktanya. Misalnya berupa penelitian kayak gitu. Jadi ada penelitian dari dokter, ada penelitian dari para ahli kayak gitu. Nah ya, mari kita bahas dulu ini. Ada contohnya nak ya. Nah, ini ada artikel yang berjudul tindakan yang merusak mata. Nah, ini kan fakta nih, ketika kita berlama-lama di depan layar monitor seperti komputer, laptop, notebook, kayak gitu-gitu kan bisa merusak mata. Terus di paragraf kedua juga dibahas nih, paparan sinar UV juga bisa merusak mata. Ini kan fakta yang bisa dibuktikan dan hasil penelitian. Nah, fakta lainnya yaitu masih artikel yang sama. Ini menonton TV terlalu lama juga dalam jarak dekat juga dapat merusak mata. Terus membaca buku sambil tiduran juga bisa merusak mata. Ini ada 4 fakta tentang hal-hal yang bisa merusak mata gitu. Nah ya, jadi fakta itu bisa dibuktikan. Nah, ciri yang kedua dari teks eksposisi ini adalah gagasan. Gagasan ini sederhananya yaitu pendapat sayang. Nah, pendapat ini bisa berupa komentar, saran, penilaian. Ini datangnya dari penulis. Jadi ada saran dari penulis juga. Nah, kita lihat contohnya di sini. Nah, masih pada artikel yang sama tentang hal-hal yang dapat merusak mata. Nih, bisa dilihat pada kalimat setelah koma nih, maka dari itu Anda harus benar-benar merawat mata Anda baik-baik. Ini kan berupa saran sayang ya. Jadi ini masuknya pada gagasan. Nah, pembahasan kedua atau materi kedua kita hari ini yaitu tentang struktur teks eksposisi. Jadi setelah ini pertama kita membahas tentang tesis. Jadi tesis itu pengenalan topik. Misalnya gini, kalau kita mau bahas komputer, kita harus tahu dulu pengertian komputer. Nah, pengertian itu namanya tesis. Nah, ini ada contohnya. Jadi ada pembahasan tentang dampak buruk junk food atau untuk kesehatan tubuh. Jadi junk food ini kan apa sih junk food itu? Nah, diberikan pengertian di sini. Junk food juga dikenal sebagai jenis makanan instan atau cepat saji. Nah, pada paragraf kedua juga dibahas nih bahwa junk food ini sangat mudah ditemukan. Dan pada paragraf ketiga dikasih tahu juga nih di negara kita ini sudah cukup banyak jenis junk food. Jadi dari tesis ini kita udah paham, oh junk food itu. Oh, jadi junk food itu berupa makanan yang seperti itu kayak gitu. Nah, ya. Nah, struktur yang kedua ini tentang rangkaian argumen. Jadi rangkaian argumen ini sederhananya tentang beberapa pendapat. Beberapa pendapat bisa dari penulis, bisa dari hasil penelitian. Pendapat-pendapat ini dia menjelaskan tentang tesis yang kita bahas yang pertama tadi loh sayang. Jadi tesisnya udah diberi pengertian tentang junk food. Oh, jadi ini pengertian lanjutannya, penjelasan lanjutannya sayang ya. Ini contohnya nih. Dilanjutkan tadi, setelah diberi pengertian, diberi gambaran, ini diberikan lagi. Oh, ada dampak buruk dari junk food. Ada juga kandungan dari junk food. Jadi ada kandungan micin pada junk food kayak gitu. Jadi kita itu ditambah lagi pengetahuannya tentang junk food. Nah, ini juga termasuk gagasan, rangkaian gagasan. Ini juga diberikan jenis-jenis penelitian lain tentang penyakit yang bisa ditimbulkan dari sering mengonsumsi junk food. Dan juga ada penyakit-penyakit yang berbahayanya juga ternyata. Nah, dari rangkaian argumen ini kita bisa mengetahui banyak hal tentang junk food, bukan hanya tentang pengertian pada tesis tadi sayang ya. Nah, kita masuk pada
Poin yang ketiga dari struktur teks eksposisi ini ada namanya penegasan ulang. Penegasan ulang ini sederhananya yaitu penutup atau kesimpulan. Jadi apa yang dibahas di paragraf yang dibahas pada tesis dan rangkaian argumen tadi dibahas ulang lagi pada penegasan ulang. Nah, ini penegasan ulangnya tadi kan sudah dibahas di atas tuh tentang zat yang terkandung pada junk food. Ada zat lilinnya kayak gitu. Nah, ini juga dibahas kembali tentang bahayanya zat lilin ini agar orang tidak lagi mengkonsumsi junk food. Oke, baik. Demikian untuk pembahasan materi kali ini. Ibu guru ucapkan jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.